Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, berjumpa kembali bersama kami. Anda mendengarkan Forum Kawanua. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk Forum Kawanua edisi Anda mendengarkan juga menonton di kesempatan Selasa 22 April 2025, di mana topik yang akan kami angkat pagi hari ini pendengar sudah Anda dengarkan dari pagi tadi, mulai dari Warta Berita hingga Baober, opini publik terkait dengan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kalau kita melihat, terasa pas topik pagi hari ini karena memang masih dalam suasana Paskah. Karena ketika kita merayakan Paskah, tentunya pendengar kita diingatkan kembali dengan peristiwa Jumat Agung hingga ke Paskah, peristiwa pengorbanan, dan kalau mau jujur sebenarnya menjaga damai itu sendiri agak-agak susah ya, apalagi dalam keluarga. Makanya Forum Kawanua pagi hari ini menemani masyarakat Kota Manado menghadirkan dua narasumber yang luar biasa di samping saya pagi ini. Saya sapa terlebih dahulu Gembala Tedius K. Batasina STH selaku Gembala KGPM Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Shalom, selamat pagi Pak Gembala. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya ada Pendeta Ronald Lambe STH, Ketua DPD Kopassus Mission Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Bapak Pendeta, Pak Gembala, ada damai pagi hari ini? Amin. Luar biasa ya. Tadi saya sempat memberikan pengantar untuk menjaga damai itu sebenarnya agak susah Pak Pendeta ya. Katakanlah juga baru selesai Paskah begitu. Namun mungkin menjadi pertanyaan awal saya terkait dengan pengertian damai sejahtera Kristus itu sendiri. Kita mulai dari Pak Gembala Tedius, mungkin silakan. Ya, selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya mengawali segala sesuatu saya ingin menyampaikan selamat Paskah dalam rangka kita mensyukuri karya selamat Allah yang berlaku bagi dunia ini. Berbicara tentang Paskah, maka ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Paskah adalah proklamasi tentang kerajaan Allah yang berlaku dalam dunia ini. Yang kedua, Paskah adalah demonstrasi tentang kuasa dan kehendak bagi dunia ini, tidak terkecuali. Dan yang ketiga, Paskah adalah implementasi tentang kasih yang tiada batas. Esensi tentang kebangkitan itu adalah kemenangan. Dan oleh karena hidup dalam pembebasan dan hidup dalam kemenangan itu, maka sesungguhnya perwujudan tentang karya selamat Allah yang diberlakukan lewat peristiwa agung, peristiwa besar, peristiwa Paskah, menghadirkan yang tadi dua kata itu, damai sejahtera. Artinya bahwa proklamasi, demonstrasi, implementasi karya selamat Allah bagi dunia ini menghadirkan ada sebuah zona kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Zona kehidupan yang tadinya terkungkung, terpasung, terintimidasi, terdiskriminasi dalam sebuah realitas perilaku dunia, lalu ada karya selamat yang membebaskan dan memberikan peluang sekaligus mengekspresikan bahwa ada tindakan penyelamatan dalam rangka penghapusan dosa demi untuk supaya dunia segala isinya menikmati apa yang disebut damai sejahtera. Sebetulnya damai sejahtera mau menceritakan dan melukiskan, menggambarkan tentang situasi kondisi konkret, yaitu suasana, tapi bukan hanya suasana relasi, interaksi, komunikasi antar manusia, tetapi paling penting adalah suasana batin. Jadi bicara tentang feel, perasaan, berbicara tentang suasana kebatinan setiap orang. Makanya kita butuh
suasana damai sejahtera. Oke. Nah, kenapa butuh suasana damai sejahtera? Karena suasana ini yang kita harapkan. Kita akan diberikan peluang, kita akan diberikan suasana dan kesempatan untuk hidup. Dia akan bernilai, berarti, bermakna kalau ada damai dan sejahtera. Oke. Situasi real mau menggambarkan tanpa damai sulit kita berekspresi, dan tanpa sejahtera betapa berat kita mau mengungkapkan sebuah perasaan yang menyenangkan. Baik. Nah, Pak Pendeta, mungkin ini tadi sudah disebutkan sebagai pengantar begitu ya, sudah sangat lengkap, kurang lebih pasti sepaham begitu. Namun bisa menambahkan sedikit, lantas juga Pak Pendeta Ronald sedikit tadi pas di opini publik ataupun bahkan di Iba Ober ya, kami sempat membahas terkait topik ini adalah pengertian damai sejahtera menurut masing-masing orang beda. Namun tadi sudah diberikan pengantar terkait dengan damai sejahtera Kristus. Nah, apa yang membedakan, lantas juga seperti apa, menambahkan sedikit? Iya. Kalau kita berbicara Paskah, berarti berbicara tentang kematian serta kebangkitan daripada Kristus Yesus. Yesus mati di 33 Masehi, berarti dia mati di abad 1 Masehi. Nah, di situ kalau lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita sebagai manusia dilepaskan daripada hukuman maut. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Cara satu-satunya agar manusia itu bisa selamat, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos, itu dalam bahasa Yunani. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Kita akan menikmati namanya damai sejahtera. Nah, sebagai orang Kristen, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka terciptalah yang namanya damai sejahtera yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi. Damai sejahtera itu harus betul-betul kita memaknai dalam kehidupan kita, sehingga muncul Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Nah, itu yang paling pokok di sini. Orang jaga, orang hati, jaga orang pikiran, hiduplah damai dengan sesama kita. Jadi bukan cuma kita sebagai orang Kristen, oh kita ini cuma milik orang Kristen saja. Yesus itu juga milik semua bangsa, milik semua agama. Nah, disitulah kita mewujud nyatakan bahwa di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga damai sejahtera itu tercipta. Artinya kita berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, sehingga damai itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Berarti Pak Pendeta sangat jelas begitu ya, batasan damai secara luas, secara umum, secara KBBI dengan damai sejahtera Kristus begitu, yang penuh pengorbanan tadi untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut. Nah, dalam konteks keluarga Pak Gembala seperti apa? Untuk katakanlah juga seperti menerjemahkan dalam hubungan antar anggota keluarga. Ya, saya bertolak dari tema sentral ini, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Sesungguhnya ini adalah tema sentral yang diangkat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam rangka pemaknaan Paskah Yesus di tahun 2025. Yang menarik adalah PGI secara khusus Gereja-Gereja Indonesia memberi penekanan pada dua kata, yaitu Ecclesia Domestica. Apa artinya ini? Gereja adalah keluarga. Nah, karena itu pemaknaan tentang Ecclesia Domestica mau menunjukkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari gereja. Jangan dulu bicara gereja lebih luas tentang damai sejahtera kalau kita tidak mulai dari institusi terkecil, lembaga terkecil, yaitu keluarga. Nah, artinya apa ini? Bahwa damai sejahtera itu bukan sebuah konsep idealisme, tetapi damai sejahtera adalah implementasi sesuatu tindakan real yang telah diberikan oleh Allah bagi dunia. Artinya damai sejahtera milik Allah, bersumber dari Allah,
lalu diberikan kepada dunia. Sekarang tugas dunia secara khusus kita manusia adalah bagaimana menerjemahkan, mengartikulasikan dan memberikan terjemahan secara praktis dalam konteks relasi kehidupan suami istri, orang tua, anak. Artinya bagaimana damai sejahtera itu hidup, tumbuh subur, berbuah dan berdampak dalam konteks unit terkecil keluarga. Nah, kalau berbicara gereja yang menikmati damai sejahtera berarti dia harus berdampak pada institusi keluarga. Apa artinya gereja yang menyuarakan dan mendemonstrasikan damai sejahtera sementara unit terkecil gereja yaitu keluarga tidak hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera berarti ada situasi di mana orang tidak merasa tertekan antara hidup suami istri dalam konteks keluarga, di mana anak-anak dan orang tua berada dalam situasi dinamis, di mana terjadi komunikasi, koneksitas dan relasi yang saling membangun dan menghadirkan damai sejahtera. Sama seperti karya selamat Tuhan, bahwa dia menghapus setelah segala ketidakadilan. Dia menghapus praktek-praktek yang tidak manusiawi. Dan karena itu dia harus berdampak dalam konteks bergereja, berkonteks berkeluarga. Hadirkan damai, hadirkan sejahtera. Saya sering menggunakan bahasa ini. Jika engkau ingin dikasihi, tetaplah mengasihi walau engkau tidak dikasihi. Jika engkau ingin dihargai, belajarlah menghargai walau engkau tidak dihargai. Berat Pak Gembala ya. Ya, jadi jika engkau ingin menikmati damai sejahtera, belajarlah menghadirkan damai sejahtera. Baik. Walaupun terkadang yang awal catatan tadi tidak mudah menghadirkan damai sejahtera. Ya, betul. Nah, Pak Pendeta, ini sudah dibahas menjadi tema ternyata dari PGI. Lantas kalau misalnya melihat, kalau kita mundur sedikit begitu Pak Pendeta Ronald ya, kenapa sampai tema ini yang diangkat? Apakah keluarga Kristen saat ini terancam seperti itu sampai tema ini, atau ada hal lain kira-kira yang menyebabkan sampai adanya tema ini? Iya. Jadi sangat penting sekali pembinaan di dalam keluarga. Kenapa? Karena tugas gereja ada 3. Marturia, diakonia, koinonia. Bersaksi, melayani, dan bersekutu. Sudah juga orang bercerita, kesaksian yang di luar sana. Mulai dari lingkungan keluarga. Itu sangat penting. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dalam bahasa Yunani, saya hobinya pakai bahasa aslinya. Dia katakan begini, Temalion gar alon, odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin, Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, peran serta keluarga amat terlihat di dalam, misalnya ada bapak di situ, membina, bagaimana cara membina. Nah, tentunya di dalam keluarga itu penting. Coba sekarang lihat, karena minimnya pembinaan daripada keluarga, sehingga banyak anak-anak melakukan kriminalitas, seks bebas. Dan bahkan sekarang kalau lihat, kalau di gereja-gereja justru tidak seperti dulu lagi. Bahkan lihat di dalam gereja sudah kurang orang, sampai itu pendeta-pendeta ini terjadi. Saya pernah khotbah juga, diundang pendeta boleh hadir di gereja saya. Sampai di sana, cuma 3 keluarga. Saya tanya ke pendeta itu, kemana yang lain? Ya, pendeta inilah. Zaman sekarang ini sudah berubah. Karena memang penting sekali untuk membina. Nah, jadi kekristenan itu penting agar supaya terbangun suatu hubungan yang harmonis. Nah, jadi peran serta tokoh-tokoh agama, misalnya para pendeta, penatua, syamas, itu penting sekali agar supaya semakin hari digiatkan lagi, agar supaya di kemudian hari keluarga ini terbina. Lewat kegiatan gereja ini mereka akhlak keluarga itu terjaga. Oke, baik. Jadi Pak Gembala menambahkan sedikit. Jadi bukan karena ada kekrisisan keluarga Kristen yang mulai terancam begitu, namun karena memang keluarga menjadi faktor yang paling penting untuk kita bertumbuh begitu. Atau ada angka perceraian yang tinggi menjadi penyebabkah seperti itu kira-kira? Ya, memang ketika kita secara objektif untuk menilai institusi keluarga, ada banyak dinamika realitas yang terjadi yang berseberangan dan bertentangan dengan konsep damai sejahtera. Seperti yang dikatakan teman tadi Pak Pendeta, bahwa ada banyak perilaku kehidupan yang
Berbeda dengan panggilan tanggung jawab spiritualitas. Toh, ternyata sebenarnya bukan hanya dalam konteks kekristenan, tapi Baik. berbicara tentang agama-agama, berbicara tentang dinamika keagamaan, kita diperhadapkan dengan dinamika itu, dengan kondisi objektif seperti itu. Oke. Nah, persoalannya adalah seberapa jauh kita melakukan proses satu pendampingan, dua pengajaran, tiga pembelajaran tentang nilai-nilai spiritualitas yang menggerakkan dan mengeksplor segala potensi-potensi keluarga agar pemaknaan damai sejahtera itu betul-betul dimaknai, dipahami, dimengerti. Nah, tadi dikatakan Pak Pendeta ada banyak konsekuensi logis yang terjadi ketika nilai spiritualitas mulai terkikis. Toh, kehadiran dalam gereja, aspek kriminalitas, seksual bebas, anak-anak muda, itu sebetulnya dampak dari. Nah, sekarang kalau ingin mengembalikan pencitraan esensi gereja itu sendiri, keluarga Kristen itu sendiri, maka hadirkan damai sejahtera. Oke. Itu bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang menghidupkan, sebab kita telah mengalami sebuah proses perubahan. Oke. Nah, saya ingat ada ungkapan di zaman reformasi, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Oke. Gereja yang diubah harus terus berubah. Nah, dari mana segi perubahan itu? Perubahan ketika kita mengalami sebuah kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tidak gerejawi, tidak manusiawi, maka gereja harus tampil dalam konteks perubahan, pembaharuan itu, sehingga dia betul-betul eksis, tidak sekedar eksis dan survival, tapi gereja itu dia berdampak, dia memberikan nilai bukan hanya dalam komunitas gereja, tapi juga bagi semua orang. Baik, Dan baik. pemaknaan tentang aspek panggilan gereja, dia tidak dibatasi pada dinding-dinding panggilan bergereja, tapi juga dia harus berdampak pada komunitas keagamaan, komunitas pluralitas yang lebih jauh. Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado, cukup lengkap apa yang disampaikan oleh narasumber saya pagi hari ini, yang mungkin bisa mengundang Anda bertanya terkait dengan topik damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Untuk Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sambungan telepon silakan, SMS juga WhatsApp chat di 0821 9583 5080. Saya tahan dulu pertanyaan saya Bapak narasumber karena sudah ada yang ingin bergabung ini tampaknya. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Dengan Shalom. damai di hati, dengan siapa? Selamat Paskah. Selamat Paskah. Dengan Ibu Naiman Ibu Naiman, di mana Ibu Naiman? di Jalan Pumoro 8. Jalan Pak Pumoro. Pendeta T di Batasina dia Ya, tahu. Ibu Naiman. Baik. Selamat berkudapa. Silakan. Pak Kudapa di Panjara. Orang Pertanyaannya. pelayanan di sana kan. Baik. Selamat Paskah ya, Selamat Pak Pendeta Paskah. berdua. Iya. Oke. Ini luar biasa ini topik hari ini kan. Kita pikir-pikir begini. Siapa soleh tuh Paskah baru ada ini pendeta dua hadir ya. sebelum Jumat Agung sebetulnya mesti ada persiapan, tapi dorong kasih keluar tuh topik silat. Sudah. Berarti biar Jo, mesti ikut ke tuh para. Oke. Pasca Paskah Bu Naiman ya. Ini boleh melawan. Langsung. Oke, jadi ini pasca ini apa menyangkut dengan keluarga kan, yaitu kemenangan Kristus mati di kayu salib, ya, untuk menebus orang pendosa, tapi orang mati karena orang pendosa, toh begitu. Pak Pendeta, Iya. kita mau bertanya, ini sekarang ini di medsos banyak sekali hamba-hamba Tuhan, baku marah dong, baku ejek di situ. Aduh bagaimana kok bagaimana mau jadi berkat pak jemaat? Baik. Sedangkan orang ini hamba-hamba Tuhan jadi teladan buat jemaat, buat masyarakat. Apalagi dalam keluarga. Mau jadi berkat bagaimana tuh keluarga? Kalau papa pamabo, papa ada baroko, papa sementara barugel, apa yang dia mau nasihati nih keluarga ini? Ya? Baik. Dan jadi pertanyaan ini solusinya apa Pak Pendeta? Baik. Sebagai paling Pendeta jawab berdoa aja no. Itu aja. Solusi apa Pak Pendeta? Baik. Apalagi sekarang Pak Pendeta ini narkoba. Aduh, dapat takut. Narkoba, korupsi, ya, bukan cuma rakyat biasa sampai pala hamba-hamba Tuhan.
Ya, semua ini memang Tuhan ada izinkan orang alami. Baik. Tetapi orang yang boleh menghakimi siapapun dia. Amin. Ya, jangan orang balas tuh kejahatan dengan kejahatan, orang balas kejahatan dengan kebaikan. Semua yang terjadi saat ini orang menjadi pelajaran buat orang semua, Kang. Oke. Karena orang ini manusia terbatas. Jadi Bapak Pendeta jawab tuh tadi, Jono bagaimana tadi jawaban? Begitu Jo. Itu aja. Selamat pagi, berkati. Terima Shalom. kasih, Tuhan berkati. Shalom. Ibu Naiman yang ada di Jalan Pemoro. Sambil menunggu lagi untuk Anda ingin bergabung bersama kami, menantikan WhatsApp chat juga SMS yang Anda kirimkan pendengar di sambungan telepon juga 082195835080. Di belakangnya Ibu Naiman. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Priscila. Forum Kawanua, selamat pagi. Siapa di mana? Salam. Shalom, siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono. Silakan Pak Sartono. Iya, mau tanya tolong ke Pak Pendeta ini. Pendeta, Ya. gereja itu kan biasanya orang kalau nanti masuk gereja baru dikatakan iman, orang beriman. Ini gereja ini kan pimpinan. Apakah gereja ini sebagai pimpinan tertinggi agama dan sebagai orang iman yang tertinggi dan gereja itu jauhnya. Apakah itu bagaimana itu? Supaya kan kalau namanya orang masuk gereja berarti dia sudah tahu hal-hal yang dia harus berbuat sampai ke tengah-tengah keluarga sampai ke masyarakat untuk kebahagiaan dia dan DP keluarga dan orang lain. Baik, Pak Jadi, Sartono. gereja itu apakah dia sebagai pimpinan tertinggi? Itu pertanyaan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kembali, selamat pagi Pak Sartono yang ada di Kombos. Akan kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Naiman. Yang pertama di Jalan Pemoro, ini terkait dengan oknum lebih tepatnya Pak Pendeta ya. Oknum hamba Tuhan katanya saling sindir di medsos. Lantas juga seperti apa ketika menemukan orang tua malah yang tidak taat begitu, apa yang harus dilakukan? Kita mulai dari Pak Pendeta Ronald, silakan. Iya. Jadi ini yang jadi tantangan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai dipermalukan. Alkitab mengatakan jangan sampai kita menyampaikan firman kita sendiri ditolak. Coba perhatikan di dalam Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau sebagai hamba Tuhan dia harus merubah sikap hidupnya. Bukan nanti istilah orang bilang, oh dia adalah singa mimbar. Tetapi ortopraksia cara hidupnya itu harus benar. Ortodoksia mengikuti ajaran lurus dan benar. Ortolatria mengikuti ibadah yang benar, tetapi ortopraksianya kalau tidak benar berarti tidak ada gunanya. Makanya dikatakan jangan sampai kita ditolak. Yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan harus merubah segalanya. Torang hidup ini harus jadi contoh. Makanya kalau mau jadi hamba Tuhan itu mesti makanya itu tuh produk-produk gereja, lihat kalau siapa mau jadi hamba Tuhan mesti betul-betul diuji. Jangan sampai dengar kemari aduh ada pendeta yang misalnya hugel, ada pendeta berbicara tentang pendeta kage-kage, misalnya contoh, ini cuma contoh, korupsi. Jadi di sini kita harus betul-betul menjiwai makna kekristenan itu seperti apa. Sebagaimana Yesus telah mati untuk kita, ini Paskah ini berarti apa yang harus kita matikan, apa yang harus kita salibkan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Perhatikan di kitab Galatia 5 ayat 24, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Belum cukup lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti harus betul-betul menampakkan bahwa cermin Kristus ada di dalam kehidupannya. Sehingga kalau mau istilah begitu, orang lihat kemari ada hamba Tuhan berbuat seperti itu, berarti tidak memberikan contoh. Gitu. Baik, Pak Pendeta, sedikit sebelum ke yang selanjutnya, apakah ada aturan sendiri sebenarnya dari gereja begitu hamba Tuhan yang bermedia sosial tidak boleh membuat status yang aneh-aneh seperti atau dibebaskan saja? Ada. Harusnya ada ya. Ada teguran gereja, mungkin kan beda-beda denominasi gereja. Kalau gereja kita memang ada aturannya. Jadi kalau hamba Tuhan itu sudah menyimpang, tentunya itu dipanggil. Jadi pimpinan kita panggil, memberikan arahan ke dia, jangan begini begitu, karena dampaknya nanti
Ya, kependetaannya Oke, juga baik. berdampak ke gerejanya, jemaatnya. Jadi Oke. itu. Apalagi saling sindir begitu ya. Iya. Nah, baik, Pak Gembala silakan untuk yang menambahkan. Memang kalau berbicara gereja, di dalamnya ada orang-orang yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Saya mau memberikan catatan lebih awal bahwa tidak ada yang sempurna, apalagi paripurna gitu. Karena tidak ada yang sempurna dan paripurna, maka harus diakui dalam berbagai hal, dalam berbagai implementasi kerja pengabdian pelayanan dan dalam status keanggotaan sebagai warga gereja, terkadang hal yang sangat prinsip dan urgen, tetapi juga hal yang menjadi kritik kehidupan bergereja adalah satu, etos kerja, dua, moralitas pengabdian. Jadi bukan hanya soal spiritualitas yang menjadi kritik kehidupan bergereja, tetapi juga soal etis dan soal moral. Dan karena itu, apa yang disoroti dan dialami dilihat kita sekarang ini sebetulnya lebih pada personality yang mau menunjukkan tentang etos kerja, moralitas pengabdian. Nah, kalau ada kekurangan pasti, ya saya dengan Pak Pendeta juga tidak sempurna, apalagi paripurna, tetapi paling tidak harus benar-benar kita ada refleksi kehidupan bahwa tidak mudah menjadi satu hamba dalam panggilannya, dan kedua tidak mudah menjadi warga gereja yang setia dan taat. Terkadang banyak hal menjadi sorotan publik. Contoh tadi yang Ibu sampaikan, ini trompet Ibu ini kok kita ketemu ketika ada pelayanan di penjara. Oke. Jadi ada relasi-relasi, ada kritik-kritik kehidupan, dan karena itu apa yang harus dilakukan? Gereja harus melakukan proses pendampingan. Itu penting sekali, maka harus dilakukan apa yang disebut dengan program-program gereja, pembinaan warga gereja. Dia harus dibina, dia harus diberikan pendampingan spiritualitas, termasuk para pelayan. Di semua gereja saya yakin ada proses-proses penggembalaan, toh? Ada proses-proses pembinaan. Contoh, bagaimana seorang pendeta beretika secara baik, membuktikan moralitas yang kuat karena dia memiliki status yang berbeda, ada spesifikasi panggilan, dia berbeda dengan jemaat. Dan ini kan, nah kalau pada akhirnya terjadi hal-hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan, itu menjadi sebuah koreksi pelayanan, tetapi juga perenungan terhadap gereja yang harus terus human, sadar benar bahwa kita berada pada realitas dinamika yang terus berubah. Nah kalau gerejanya nak mau berubah dengan situasi, berubah, nah ini sama seperti RRI Manado toh. Waktu saya dulu datang di sini, dinamikanya untuk diskusi, dialog berbeda. Setelah tampil lagi ini lebih berbeda lagi. Nah, perubahan itu dalam rangka memberikan jawaban terhadap tuntutan publik. Dan kalau itu menjadi sebuah konsep kita dalam rangka menghadirkan dan menemukan kesejatian kehidupan kehambaan dan sebagai jemaat, maka tadi yang trompet Ibu bilang ada sorotan-sorotan narkoba, etika, itu tanggung jawab luar biasa. Bagaimana itu banyak sarana. Ibu, saya mau lihat misalnya sekolah minggu, toh komunitas sekolah minggu dari sejak dini, di mana mereka harus dibina. Saya juga walaupun dalam jabatan-jabatan gerejawi mengalami tanggung jawab yang besar itu, tapi ketika saya ada dalam komunitas, saya berkerinduan kalau boleh saya pimpin sekolah minggu. Nah, Ibu bisa bayangkan, toh, dengan suara ketua seberat sinode lalu memimpin sekolah minggu, bicara ceria dan mesti iko dompe. Dorang gaya dan dompe mau. Toh misalnya kemarin saya bilang pimpin sekolah minggu. Saya bilang adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disiksa, dihina, difitnah, diinjak segala macam, lalu tiba-tiba dia disalibkan dan dia bangkit, tuh anak langsung bilang, belum engkau, dia masih ada minum lagi air apa Ren? Nah, itu. Jadi dorang juga lebih pandai. Lebih tahu. Jadi biar lihat orang dan belajar teologi, ternyata juga ada step episode kematian kebangkitan Yesus yang kita tak lupa dan tak lewat. Oke, Pak Gembala. Berarti kalau RRI juga sudah berubah, berarti sudah ada koreksi dan perenungan juga RRI ya. Setelah pengamatan. Tadi sedikit disampaikan orang tua yang mungkin tidak sesuai, tidak bisa memberikan contoh begitu. Apakah memang jalan terakhirnya adalah berdoa saja, kata Ibu Naiman tadi, atau Pak Ronald silakan. Jadi sebenarnya tidak cukup untuk berdoa.
Karena apa? Membina keluarga itu tidak gampang seperti mau berbicara. Jadi kita harus ada pendekatan yang baik. Misalnya seorang bapak ketika anak-anaknya, kebanyakan contoh, ini anak ini terlalu bandel. Sampai-sampai orang tua karena emosional, dia pukul tetapi tidak ada didikan di situ. Memang penting sekali, pepatah mengatakan di ujung cemeti pasti ada emas. Nah, tetapi di sini ketika misalnya kita melarang, kita harus merangkul itu anak, memberikan pemahaman demi pemahaman. Kalau kau berbuat begini, ini akibatnya. Nah, sambil kita memberikan firman. Suruh belajar. Dulu kalau orang-orang dulu, didikan orang dulu dengan sekarang beda. Saya lihat dulu, saya punya bapak, tiap pagi itu sudah bangun pagi, kita baca firman. Jadi hampir-hampir siang so bangun, malam juga begitu. Sehingga tertanam namanya jiwa kekristenan. Sehingga ketika setiap hari kita dibina seperti itu, baca firman, berdoa. Kalau misalnya sebelum makan berdoa, mau ke kerja kita berdoa, ke sekolah kita kerja. Disitulah akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu, sehingga ketika tumbuh dewasa hal kriminalitas itu terhindar. Itu untuk dicontohkan para kepala keluarga begitu ya kepada anak-anak. Nah, Pak Gembala, kalau memang misalnya bagi saya kata kuncinya pertanyaan kritik bagi orang semua. Apa itu? Begini DP pertanyaan, masih adakah pendidikan rohani di tengah keluarga yang berlangsung secara intens, kontinu? Baik. Itu soal kita. Dan bagi saya ada semacam refleksi. Jangan-jangan karena pendidikan rohani yang tidak intens dan kontinu dalam keluarga, ini dampak. Contoh, ketika makan, ini anak so angkat kaki, so makan lebih dulu. Pernahkah ayah dan ibu, mama tegur? Bukan cuma soal menegur, jangan angkat kaki, so berdoa. Nah, karena kan misalnya kalau doa sebelum makan, doa sebelum tidur, itu menjadi sesuatu yang biasa, pendeta. Betul? Jadi tidak apa-apa. Saya sangat, misalnya saya bukan karena kapasitas saya sebagai pendeta, tapi teringat Pak Pendeta bilang tadi, orang tua ada ajar. Tuh baku lewat, ada DP maruku, permisi. Adakah tuh kata-kata itu sekarang? Contoh sebelum makan, dapat lihat tuh anak udah berdoa. Jangan-jangan itu hilang. Dan karena hilang, maka hilanglah semuanya. Jadi etika bergeser, moralitas kita tidak dapat. Yang ada adalah, ini pergumulan kemanusiaan. Soal seks bebas, anak keluar rumahnya ndak pulang, so anggap biasa. Ketika orang lihat DP handphone, so macam-macam di dalam restoran yang ada fungsi pendampingan, pembelajaran secara intens. Itu akibat dari sehingga jangan hanya mempersalahkan kenapa PGI menjadikan keluarga sebagai fokus. Apa sebab? Karena itu 1/24 jam ada di situ. Dan keluarga, orang tua harus berfungsi. Saya ingat bagaimana Perjanjian Lama mengajarkan itu, Bapak Pendeta dan teman-teman, apa itu? Bagaimana berulang-ulang mengajarkan secara kontinu, memperkenalkan tentang Tuhan pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu memang semua tiada hari tanpa pendidikan. Nah, kritik bagi kita gereja masa kini dengan melihat potret yang terjadi, mungkinkah dan apakah cara proses pendampingan, pendidikan, pembelajaran iman itu sudah hilang? Contoh bangun pagi itu anak langsung berdiri, langsung pegang handphone. Mandi, hilang. Dek semua pergi, Pak nanti pukul apa? Selesai. Padahal tuh dulu kan orang tua mesti lihat, dia mesti berdoa. Habis berdoa dia mandi, siapkan DP baju apa semua, makan. Orang tua dijaga, berdoa. Sebelum pergi ada tradisi cium tangan, tion di testa. Baru ada ungkapan salam bye-bye di jalan, sekolah pandai-pandai. Nah, tradisi pendidikan pengajaran ini jangan-jangan kita sirna sekarang. Sehingga dampaknya kurang bagus. Jadi seharusnya Pak Gembala, pendidikan rohani yang intens dalam keluarga ini dimulai sedini mungkin.
Karena hal-hal tersebut biasanya kita alami saat masih kecil. Ketika sudah beranjak dewasa, remaja, pemuda, Sudah lepas. orang tua sudah tidak pernah menanyakan lagi begitu ya. Nah, namun tadi yang menjadi pertanyaan Ibu Naeman, bagaimana ketika kepala keluarganya yang pangmabo katanya dalam hal ini. Nah, apakah anak-anak bisa berdoa ataupun bahkan bisa melakukan hal yang lain? Mungkin pergi ke Pak Pendeta dan Pak Pendeta tolong tegur akan kita Papa. Bisa begitu Pak Pendeta? Kira-kira silakan. Iya, ini banyak terjadi. Kebanyakan banyak juga tuh yang teman-teman saya yang dia bilang, aduh pendeta tolong doakan apa saya punya suami. Dia sudah mabuk, sudah hancur semua tuh barang semua. Anak-anak sampai lari. Ada juga yang anak-anak yang minta Pak Pendeta datang ke rumah. Pak sudah mengamuk. Ini sering terjadi Pak Pendeta ya. Cara satu-satunya saya buat satu pendekatan. Panggil tuh bapak itu, sang bapak bicara dulu biasa-biasa belum ke firman. Kemudian saya tanya, kalau Brur masih begini terus, bagaimana bisa menciptakan keluarga yang baik? Coba contoh, Brur bilang, jangan merokok, sedangkan Brur merokok. Setiap hari kalau kita ciptakan hal semacam itu, lama-kelamaan akan jadi bumerang bagi keluarga. Mereka akan capa Brur itu akan lebih parah. Kita kasih konseling ke dia. Akhirnya kita belajar firman sama-sama. Memang kalau tidak sakit, kebanyakan yang terjadi nanti masuk rumah sakit sedua selang di hidung baru pendeta tolong pendeta. Dulunya panggil ibadah, aduh pendeta gampang pendeta nanti dulu. Marso tegur pada dia, tetap mau panggil ibadah nih mau. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti dua selang sudah di hidung sudah mulai tetet, mulai satu-satu bernafas. Pendeta tolong berdoa sama saya pendeta. Saya mau bertobat. Itu ada cara juga Tuhan. Ada kalanya akan dikatakan begini, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kita sebagai hamba Tuhan mesti kuat berdoa juga. Doakan dia supaya Tuhan merubah kehidupannya, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Baik. Sampai-sampai istrinya bilang, aduh pendeta kasih banyak pendeta. Napa bapak mulai merubah, nak jam minum, mulai minta beli baju baru untuk masuk gereja. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk akal, ternyata Tuhan bekerja di saat yang tidak masuk akal juga. Baik. Karena apa? Memang hamba Tuhan perlu berdoa. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan dirimu sendiri. Andalkan Tuhan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan harus persiapan. Baik. Kalau kita tidak ada persiapan, misalnya ada orang tiba-tiba tuh bapak itu okutisme, dia dirasuki oleh setan. Kalau kita tidak hidup benar, sama dengan tadi pembahasan tadi. Bagaimana kita sendiri melakukan hal kejahatan ketika kita tumpang tangan berdoa, bukan mengalami kuasa kesembuhan, kita yang sendiri diserang oleh kuasa gelap. Dalam kekristenan ada dua roh jahat. Ada yang pertama prematon akartaton, itu membuat orang misalnya kesurupan, kerasukan, itu setan itu menyerang langsung. Nah itu gampang kalau kita beriman. Kita mesti misalnya dalam nama Tuhan Yesus ya bisa keluar. Prematon porneros membuat orang merusak moralnya, porno. Jadi ini yang paling sulit karena apa? Orang ini dalam keadaan sadar. Cara satu-satunya adalah berdoa, bina dia. Tetapi ingat kembali lagi, hamba Tuhan harus hidup benar. Karena jangan sampai dong bilang begini, tuh pendeta sana datang betul dia berdoa. Kenapa tadi malam tuh orang sama-sama minum? Jadi harus sesuai. Baik. Pak Gembala ini mungkin cuma catatan tadi. Saya tetap berharap pemulihan itu harus pemulihan holistik. Baik. Jadi dia pemulihan secara bersama-sama. Jadi contoh, jangan-jangan ini istri minta Pak Pendeta supaya DP suami bertobat dari mabuk, tapi DP istri itu tidak pernah berdoa por DP suami. Baik. Jadi harus ada semacam proses pemulihan yang bersifat holistik. Jadi ada kesadaran yang tumbuh dari komunitas yang disebut keluarga. Karena itu jangan misalnya kita sebagai istri hanya melihat sisi kekurangan suami. Mesti ada timbal balik. Kenapa? Karena memang semua ada kekurangan. Begitu juga ketika kita melihat anak-anak kita karena jatuh ke dalam berbagai perilaku yang tidak berkenan, sebetulnya kita juga ada perlindungan. Jangan-jangan kita dalam aktivitas
aktivitas kerja kehidupan ini tidak ada supporting, toh sistem supporting spirit bagi anak-anak kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Contoh tadi toh Ibu Sulaiman bilang tadi, mau suruh masuk gereja, dia sendiri jangan masuk gereja. Jadi sebetulnya sistem itu harus dihadirkan dan lahir dalam kesadaran secara personality. Jadi misalnya kalau suami ya soal aktivitas peribadatan, istri proses pendampingan dan peribadatan secara maksimal, anak-anak berada pada konsep kesetiaan, ketaatan, kedengar-dengaran dan seterusnya. Sebab damai sejahtera itu sehingga pada akhirnya damai sejahtera itu dia tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Misalnya karena istri rajin berdoa cuma dia enggak, tapi harus holistik. Makanya kalau ada pergumulan dalam konteks keluarga, dia harus ada pemulihan secara holistik. Baik. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup lengkap tadi Ibu Naiman ya. Semoga cukup puas dengan jawabannya. Kita ke Pak Sartono yang ada di Kombos. Pertanyaannya cukup simpel. Apakah gereja sebagai pimpinan tertinggi di agama Kristen? Seperti itu. Pak Pendeta Ronald, silakan mulai. Gereja dalam bahasa Yunani disebut eklesia, persekutuan orang-orang kudus. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 tugas gereja: marturia, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu. Jadi pertanyaan tadi, apakah gereja adalah pimpinan yang tertinggi? Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat. Jadi yang paling tertinggi adalah Kristus itu sendiri sebagai kepala gereja. Seharusnya gereja itu sampai orang bilang begini, pendeta tunggu dulu. Kenapa sekarang kita lihat sekarang gereja so berpolitik? Baik. Bahkan sekarang di dalam tubuh gereja, bayangkan ada orang-orang pemerintah di dalam. Justru sekarang yang menggerakkan gereja ini so bukan hamba-hamba Tuhan, seorang orang berpolitik. Ya silakan sah-sah saja, tetapi kembali ke firman Tuhan bahwa jangan sampai gereja itu cuma wadah untuk hal-hal semacam itu. Jadilah terang Kristus. Karena dasarnya gereja kan tadi, sebab tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menempatkan Yesus Kristus di atas segalanya, maka segala sesuatu itu kita akan dilancarkan. Tujuan daripada gereja itu akan tercapai. Contoh, gara-gara gereja itu sudah ada yang sudah keluar dari jalurnya Tuhan, dengar kemari, so ada perpecahan di tengah-tengah jemaat. Bahkan kalau kita lihat juga ada di Eropa yang ada sudah mulai tutup. Karena memang zaman sekarang itu pasti akan terjadi. Di dalam kitab Matius kan dikatakan juga kasih akan mulai jadi tawar. Banyak orang sudah jauh dari hadapan Tuhan, sudah suka beribadah. Karena apa? Kepercayaan itu sudah hilang. Kembali lagi di dalam gereja itu seperti apa kalau hamba-hamba Tuhan itu tidak benar? Makanya gereja harus ada reformasi di dalamnya. Harus ada hamba-hamba Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berarti kembali tadi Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Penting kekudusan dalam gereja. Jaga hatimu, jaga pikiranmu. Jangan sampai kita jago berbicara firman tetapi kita sendiri itu tidak sesuai dengan firman. Sehingga ketika kita berteosis menyatu dengan Kristus Yesus, hamba-hamba Tuhan itu hidup di dalam terang Kristus, sehingga gereja itu akan hidup nyata. Ini gereja yang sesungguhnya. Sehingga gereja akan bangkit. Baik. Bagaimana menambahkan sedikit? Saya ingat lagu gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukan menara, gereja bukan pintu, tapi gereja adalah orang. Orang di mana mengaku percaya yang tadi dijelaskan, lalu hidup dalam persekutuan, dan sekaligus karena kita adalah gereja dan kita adalah orang-orang yang ada dalam gereja, kita harus ingat identitas status itu bahwa Kristus adalah kepala gereja. Maka kalau pertanyaan tadi bahwa seakan-akan gereja adalah pimpinan tertinggi dan orang-orang yang ada di dalam adalah pimpinan tertinggi, itu keliru. Yang benar adalah Kristus adalah pimpinan. Kristus adalah kepala atas gereja. Itu bahasa paling alkitabiah. Nah,
persoalannya adalah kita yang ada dalam gereja harus tahu persis tentang status itu. Jadi baik dia pendeta, penatua, diaken, pengurus gereja, atau siapapun dan seluruh jemaat, status kita adalah hamba. Dia tidak pernah berubah menjadi tuan, apalagi raja. Jadi kalau status adalah hamba, maka seluruh interaksi dan komunikasi kehidupan harus menunjukkan kehambaan. Nah, kalau kehambaan tidak melihat posisi, kedudukan, popularitas, itu hamba. Nah, dia disebut doulos, kan Pak Pendeta? Doulos. Bahasa Belanda tuh bagus, jongos. Baik. Jadi sebetulnya aku dan kau dan kita semua Sama-sama pegawai RRI adalah jongos, hamba, bukan tuan, apalagi raja. Baik. Jadi kalau dia hamba, maka karakteristik tipologi kehambaan itu harus menjelma dalam berbagai interaksi dan relasi hidup ini. Oke. Belajar hamba. Jadi kalau dia tarik lagi damai sejahtera dalam konteks keluarga, harus memiliki sikap kehambaan. Kehambaan berarti tunduk pada Tuan dan Raja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta juga Pak Gembala yang sudah memberikan jawaban yang semoga cukup lengkap untuk Pak Sartono di Kombose ya. Semoga cukup menjawab juga. Kami ingatkan Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan apresiasi dengan meninggalkan komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro1. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Halo RRI. Halo RRI. Ya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro1 RRI Manado, juga pemirsa di YouTube RRI Manado. Di kesempatan Forum Kawanua pagi hari ini dengan topik Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Sedikit saya sebelum ke pertanyaan Anda di WhatsApp 082195835080, juga sambungan SMS dan telepon. Saya akan mengawali sesi kali ini, Pak Pendeta. Narasumber saya adalah terkait dengan kalau tadi sudah kita bahas bagaimana sikap orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, begitu. Lantas seperti apa ketika mendapati orang tua ini? Tidak sedikit Pak Pendeta yang kita temukan adalah orang tua yang NPD. Jadi ini ada narcissistic personal disorder yang mengalami sedikit gangguan terlalu percaya diri begitu dengan sosoknya, apalagi dengan dibantu dengan ayat firman Tuhan, hormatilah orang tuamu begitu. Lantas bagaimana sebagai anak-anak baik yang sudah dewasa ataupun bahkan yang sudah mengerti firman Tuhan menemukan orang tua yang akhirnya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah anak tersebut cukup berdoa saja atau bisakah menegur atau seperti apa yang baik menurut Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta Ronald. 1 Korintus
15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi itu. Tentunya ini kok tabale Bu. Nah. Kebanyakan ada ini contoh langsung di kehidupan hari-hari. Ini seorang anak justru jadi contoh di tengah-tengah keluarga. Bayangkan dia bilang begini, pendeta, justru kita yang kasih ajar kita pe kedua orang tua. Mama minta pandangan pe kita, napa ini papa pang bapukul mama. Mama malas segala masuk gereja. Bagaimana kan pendeta? Kita so rajin berdoa, tetapi justru belum ada dapat jawaban. Nah, apa yang sebagai hamba Tuhan saya bilang begini, Dek, tetap berusaha sungguh-sungguh hadapan Tuhan, pasti akan ada jawaban Tuhan. Karena apa? Di balik semuanya itu ini cobaan. Jadi Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi dari terumpe kekuatan. Tapi ingat, orang yang setia di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkan. Adik peniat, cuma kecil saja niat itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi adik berusaha untuk mendamaikan kedua orang tua. Iya pendeta, memang berat sekali. Nah, jadi di sini kita sebagai orang Kristen, kita harus jadi teladan contoh. Gambaran Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah iman, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa setiap hari. Tuhan, mungkin cobaan ini terlalu besar Tuhan. Kita pe keluarga ini ndak akur Tuhan. Kita pe suami pangringan tangan. Kita pe istri, aduh Tuhan, DP mulu nak mau tak berhenti kalau nyanda ini rasa-rasa mau perang dunia ke-7 tuh. Tetapi setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, akhirnya pasti akan ada jawaban Tuhan. Nah, kemarin juga ada tuh bapak, aduh pendeta, napa gara-gara maitua so berdoa, kiapa? Hampir mati ular dateto. Akhirnya dia bilang, sudah pendeta, ada mujurnya juga kita pe istri ada berdoa, untung nggak mati. Akhirnya pendeta tak semua barajin-rajin. Baik, Pak Pendeta, kalau misalnya di ajaran Kristen sendiri begitu, anak menegur orang tua boleh berarti? Ya bisa. Bisa aja. Lebih baik tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Namun dengan cara yang tepat mungkin gitu ya. Masih ada kesopanan seperti itu. Pak Gembala silakan menambahkan. Ya, artinya kalau kita mau secara objektif berpikir dalam konteks berkeluarga, sumber konflik kan tidak selamanya dari anak-anak. Tapi juga sumber konflik dari orang tua. Ketika tidak terjadi komunikasi yang harmonis suami istri, itu menjadi sebuah pengamatan bagi anak-anak. Makanya sumber konflik itu tidak selamanya dari anak-anak, tapi juga dari orang tua. Nah, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun unit terkecil keluarga itu secara bersama-sama, lalu ada kritik kehidupan bersama-sama. Saya secara pribadi sampai hari ini anak saya paling banyak, paling sering kali memberikan masukan. Contoh, ketika saya berkhotbah, berdoa, toh ada lain kali anak saya bilang, Pak, Papa tadi doa panjang. Cuma doa makan kok apa, so sampai di ujung surga Papa doa. Coba lihat. Itu kritik sebenarnya. Yang sebetulnya kalau orang pakai logika, TP anak ini bukan pendeta, tapi dia berani memberikan solusi bagi seorang pendeta. Tapi harus mendengarkan itu aspirasi yang membangun, itu kritik positif, kritik membangun. Makanya kalau bicara tentang apakah mungkin anak-anak memberikan teguran, ya iya, karena kita berada pada satu komunitas yaitu keluarga. Sebab apa? Tadi saya kembali pada catatan awal saya, tidak ada yang sempurna. Baik. Apalagi paripurna. Baik. Kita ini punya kekurangan, termasuk para hamba Tuhan. Karena itu kita berusaha untuk menuju pada proses kesempurnaan itu. Nah, kalau dia proses menuju, berarti tidak sedikit ada banyak kendala. Tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Persoalannya, apakah kita survive? Apakah kita konsisten untuk terus memperlengkapi diri, mengubah, membaharui, dan memulihkan hidup ini? Baik. Itu soal. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Selama ini anak-anak yang memendam mungkin mendengarkan langsung, oh tunggu Papa ya.
kita akan melihat apakah ada di sambungan telepon yang ingin bergabung di menit-menit terakhir 082195835080 sembari kita bacakan yang ada di WhatsApp. Dari Alia di Pineleng, adakah tips sederhana menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga? Karena tetangga kami sering terdengar cekcok, padahal mereka keluarga pelayan Tuhan. Dan kebetulan keluarga ini pendengar aktif RRI. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih. Ini teguran yang nyata lewat pertanyaan. Pak Pendeta Ronald, silakan. Memang kalau berbicara keluarga, tidak selamanya dong bilang, oh lurus terus. Memang ada lika-liku. Nah, jadi itu pentingnya kita memperkuat hubungan keluarga yang baik. Nah, jangan sampai dong bilang istilah begini, waktu belum kawin, kata-kata indah, tetapi setelah kawin, dong bilang, aduh nak baku cocok ini. Nah, bahkan lebih parah lagi, apalagi kalau dia sesama hamba Tuhan. Ada contoh, saya punya teman, ini contoh. Sama-sama melayani Tuhan. Cuma gara-gara ayat salah bicara, jadi permasalahan di keluarga, jadi masalah panjang. Dari ayat kaki-kaki so masalah yang dong so angkat mulai kekurangan kedua belah pihak. Nah di sini jangan sampai kita mempermalukan, karena orang Kristen itu kembali falsafah hidup orang Kristen adalah Alkitab firman Tuhan. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh, belajar betul-betul lebih dulu. Kita harus memperbaharui kita punya kehidupan. Ortopraksia cara hidupmu harus baik. Mulai kita tumbuh kembangkan. Tuhan, kita ini seorang suami yang banyak kekurangan. Bagaimana cara Tuhan supaya kita ini tidak pang marah, tidak pang ringan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Minta berdoa. Jadi penting berdoa. Siapa bilang tidak penting? Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan baru mulai. Sedangkan mau pi kerja, istilah mau pi kerja, nggak lupa berdoa. Baik. Jangankan itu, makan saja ambil nasi, ambil lauk, langsung makan tidak berdoa. Pentingnya berdoa supaya hubungan dengan Tuhan itu selalu tetap terjaga. Sehingga apapun yang kau kerjakan, lakukan pasti akan diberkati. Baik, bagaimana menambahkan sedikit? Bagus Ibu dari Pineleng ini lewat WhatsApp. Saya langsung teringat hidup ini betul Ibu, share and care. Baik. Peduli dan berbagi. Ibu peduli dengan tetangga, tetapi juga berbagi informasi tentang pergumulan kami ini. Saya share and care ini Ibu ini bagus sekali dia. Nah, pertama, ternyata ini kritik kehidupan sebetulnya, bahwa kita tidak sendiri hidup. Kita sebagai makhluk sosial dan hidup dalam keberagaman, termasuk bertetangga tadi. Dan harus ingat ada pengamatan yang dilihat pada kita yang sedang dan sementara berproses dalam hidup ini. Nah, saya berharap kiranya apa yang dikatakan Ibu ini menjadi sebuah kepedulian dalam kehidupan bersama. Nah, catatan saya adalah mudah-mudahan satu gereja, supaya ini trompe Ibu ini boleh mau bilang Pak Pendeta. Sebab saya baca tadi, kapasitas keluarga ini yang cekcok adalah keluarga, pelayan. Maka secara institusi ada lembaga, yaitu gerejawi, dan saya yakin Pak Pendeta atau Ibu Pendeta di situ atau pelayan di situ akan melakukan proses penggembalaan. Itu satu. Kedua, tidak salah Ibu sebagai tetangga yang baik untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur. Makanya tadi penting itu kata-kata lebih baik teguran yang nyata. Tapi kan yang kita jadi sekarang kan lebih baik tidak usah tegur daripada masalah. Daripada konflik begitu ya. Lebih bagus tegur Ibu, karena kekristenan mengajarkan jauh dari lubuk hati yang dalam menegur itu jauh lebih baik. Yang penting tujuannya positif. Oke, baik. Terima kasih Bu Alia, pertanyaan yang luar biasa ya, menutup juga pagi hari ini Forum Kawanua Pak Pendeta. Selain juga memberikan closing statement terkait dengan bagaimana menjaga kedamaian dalam keluarga, melepaskan pengampunan dan lain sebagainya, mungkin menjadi tips terakhir ya. Pak Gemal duluan, silakan. Ya, closing statement saya adalah selamat menikmati makna, arti, dan kuasa kehendak Paskah Yesus yang boleh berlaku bagi dunia ini. Yang kedua, hadirkan damai sejahtera mulai dari unit terkecil keluarga dan jadilah berkat. Kenapa? Karena kita telah diberkati dan terberkati. Maka konsekuensi hidup yang berkenan kepada Allah ialah menjadi berkat. Selamat bergumul, selamat berjuang mengisi damai sejahtera
yang Tuhan beri dalam hidup ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Pendeta Ronald. Ya, ada satu pepatah mengatakan, orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Baik. Jadi kita harus menebar kebaikan. Bagaimana makna daripada Paskah itu, sehingga Yesus ketika dia memberikan diri mati untuk kita, berarti berubahlah kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang baik, jadi contoh di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga cermin Kristus akan terpancar dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Mungkin Lengkap paling sekali. terakhir Ah, sekali, boleh. ucapan Yesus ketika berjumpa dengan para perempuan. Iya. Salam bagimu, jangan takut. Jangan takut. Terima kasih. Luar biasa narasumber saya pagi hari ini Forum Kawanua hadir pendengar di edisi Selasa 22 April 2025 dengan topik Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Semoga bisa menjadi berkat bagi pendengar juga pemirsa RRI Manado yang menonton melalui YouTube RRI Manado. Terima kasih Pendeta Ronald Lambe STH selaku Ketua DPD Kopassus Mission Sulawesi Utara, juga Bapak Gembala Tedius K. Batasina STH, Gembala KGPM Kerapatan Gereja Protestan Minasa sudah hadir di RRI. Tidak bosan-bosan, semoga kembali lagi Pak Pendeta ya. Pasti. Oke, terima kasih. Salam sehat. Itu dia pendengar untuk Forum Kawanua di kesempatan pagi hari ini. Saya Priscila Balebu, presenter Forum Kawanua, mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi juga. Mewakili penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Manado Nandang Supriyadi STMM, produser Anita Makawimbang, pengarah acara Noviana Tairas, dan juga rekan-rekan teknik yang sudah bertugas pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Forum Kawanua edisi selanjutnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita